yang tadinya kata perintah, jujur saja Pak, sejak reformasi itu sudah mulai berubah. Yang dulu kesannya perintah, makanya dulu kalau berikut kepanjangannya beban perintah Pak. Sekarang yang pemerintah tadinya sifatnya regulator, sekarang sudah fasilitator. Makanya tadi Bapak sampaikan bahwa website itu sebenarnya hanya fasilitas, nanti yang menikmati, yang mengisi itu ya teman-teman semuanya. Terus berikutnya lagi yang masalah film dan sebagainya. Memang di kita itu kadang lucu, dan kayak belum Ariel, banyak yang menghujat. Kita menghujat tapi mengharap dapat filmnya, gitu ya. Banyak yang membenci, memaki-maki, tapi Pak, kalau ditanya menikmati filmnya. Jadi gitu. Pernah suatu ketika saya tanya, Bapak teriak-teriak membenci, menghujat, Bapak punya nggak filmnya? Ya punya Mas. Buat apaan? Ya buat nambah gairah. Gitu, dia bilang buat nambah gairah. Jadi sebelum itu katanya lihat itu dulu. Saya bilang, Pak, Kebo itu nggak perlu nonton, itu anaknya banyak, saya bilang gitu. Ya gitu kan. Jadi walaupun nonton, taruhlah tatonya segede Bapak Kebo gitu lah. Kalau memang nggak bisa bergairah ya tetap aja mau nonton itu tetap aja nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang orang menyalahkan tapi dia sendiri tidak mencari solusi. Nah ini makanya saya pernah tanya sama beberapa teman dari suatu komunitas. Waktu itu ya maaf Mas ada kaki kan gitu. Dari kaki nih. Saya tanya Kadin ini baru datang ke suatu pejabat. Saya tanya, Mas, sampean di sana diskusi apa? Diskusi apa ya? Dia datang sudah nemuin berapa minggu, begitu sampai situ dia bingung mau diskusi apa? Butut-bututnya apa? Minta proyek. Jadi yang disampaikan itu minta dan minta. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Ya. Bagaimana? Seperti yang Mas Arif sampaikan tadi, gimana kalau kita rubah pola pikir? Yang tadinya meminta, kita rubah polanya dengan memberi. Contohnya gini, memberi. Jadi sekarang kakek sudah ada klaim dari Malaysia. Sekarang kita Jogja ada surjan. Pernah nggak orang garap surjan? Kenapa nggak kita berpikir sebelum surjan itu diklaim oleh negara kerajaan mana, surjan itu dibikin suatu pakaian yang siap seperti halnya batik, dikreasikan, tawarkan ke Pemda, Pak gimana? Jangan sampai surjan itu hanya dipakai kalau pas ada acara apa gitu pun cuma selama saya tahu ya baru sekali aja kemarin upacara apa itu pakai surjan semuanya. Nah sekarang kenapa surjan itu dibikin suatu pakaian yang visible untuk dipakai, misalnya motifnya surjan, tapi bentuk pakaiannya bukan surjan, motifnya. Yang penting motifnya dulu. Nah itu kita tawarkan. Siapa tahu dengan kita tawaran itu pemerintah akan membuat suatu kebijakan. Oh ini ide yang bagus ini untuk dilakukan suatu kebijakan atau dan lain sebagainya. Nah itulah sumbangsih dari dunia kreatif agar pemerintah juga bisa memfasilitasi fasilitasnya itu nanti bisa berbentuk regulasi gitu. Jadi kita menekannya bukan regulasinya dulu tapi fasilitasnya dulu, baru bentuk fasilitas itu berupa regulasi. Nah tadi kalau tadi sampaikan banyak orang India yang kerja di Amerika baru balik lagi, itu proses. Sebenarnya yang saya tahu Pak, itu memang kerjanya itu perusahaan di Amerika, tapi kerjanya di Afrika Pak. Kerjanya di Afrika, itu dia waktu itu masuk banyak yang IT itu kerja di Microsoft, perusahaan Amerika, tapi sama Microsoft dikerjakan ke daerah Afrika. Karena dia jadi pionir. Setelah dia bisa mempelajari ilmu-ilmu Microsoft, barulah dia pulang ke India, kembangkan itu India. Jadi gitu. Bagaimana kita? Saya rasa itu, dan saya pernah ada satu pesan ini dari salah sekjen saya waktu melantik saya waktu itu begini. Kalau punya masalah besar,
anggap masalah itu kecil. Pertama. Terus yang kedua, kalau punya masalah kecil, anggap itu tidak ada. Jadi intinya nggak pernah ada masalah. Kalau pengen hidup tanpa masalah, nggak bakalan ada. Tapi masalah itu nggak ada. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Apapun masalahnya, kita mulai dari diri kita sendiri untuk berkreasi agar yang lainnya ikut menikmati. Dan pesannya adalah kita menjadi orang yang lebih bermakna. Terima kasih. Ini sampai jam 5:15, jadi masih ada ya 1 termin cukup nih, 4 orang lah. Ya, 4 orang penanya sekali lagi, ya, Mas ya, lagi. Ya, dari sebelah sini, penanya. Ya udah, Mas langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilo Dimurwanto. Saat ini masih asik bergerak di animasi. Kebetulan kemarin 1 tahun yang lalu ya Mas Andre, kita ada pertemuan untuk membentuk Ainaki Jogja, dan saya kebetulan kemarin dipercaya untuk jadi ketua Ainaki Jogja. Jadi di sini mungkin mewakili teman-teman animasi. Jadi mungkin dari tadi banyak cerita tentang industri kreatif, pendanaan, semua segala macam. Jadi mungkin saya dengan bapak-bapak yang di depan dari pemerintah, mungkin apakah ada visi ke depan untuk satu, karena saya dengan animasi, untuk mengembangkan animasi. Bagaimana animasi itu satu, sebenarnya kita sering saya ditanya, kamu punya karya apa enggak? Kalau buat animasi bagaimana segala macam, sering banget, dan itu akan berputar-putar terus karena tidak ada penyelesaiannya. Sebenarnya bagi kita pelaku animasi, sebenarnya ada satu tempat untuk menampilkan film itu sendiri. Jadi karena film itu sebenarnya suatu produk konsumsi, jadi mungkin saat ini yang bisa sebenarnya TV mungkin. TV. Jadi ini saya komparasikan dengan mungkin di Malaysia, itu dari tahun 91 mereka sudah RTM 1, TV 1 dan TV 2 itu mereka sudah diwajibkan untuk 1 minggu dulu 1 jam untuk menayangkan animasi lokal Malaysia. Dan sampai 2010 akhirnya mereka bisa menelurkan sekelas Ipin Upin. Itu perjalanan yang sangat panjang. Dan kita dulu pernah sangat dikagumi ketika kita punya si Huma. Kita menelurkan Unyil bisa ditayangkan di TV Singapura dan di TV Malaysia. Sekarang Astro Aruna itu penuh karya-karya Rampun Jabi semua. Kalau kita lihat di Astro Aruna, semua penuh karya Indonesia. Kalau kita dengar bisa mungkin via internet, mungkin ada namanya Red FM. Itu salah satu radio yang banyak mengekspos lagu-lagu Indonesia. Tiap Sabtu dia punya acara namanya Carta Indonesia Baik Banget. Itu full day 100% 1 hari lagu Indonesia semua. Itu sampai seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita meminta, ketika dulu zaman Harmoko pernah membuat regulasi untuk bagaimana menahan lagu barat dengan menaikkan harga kaset barat. Akhirnya berhasil, musik bisa oke. Kemudian ketika muncul film-film dari Amerika Latin seperti Esclava, El Saura, film-film yang Rodolfo segala macam itu, pemerintah juga mengkat, harus ada produk lokal untuk film, dan akhirnya sinetron. Sudah seperti sekarang. Nah, saatnya sebenarnya mungkin sekarang animasi itu harus ada, betul, real. Jadi industri akan terbina nanti ketika teman-teman industri pelaku ini dapat order rutin. Jangan berpikir baik buruk dulu, yang penting ada terus, continue ada karya. Silahkan dimasukkan ke pasar, ditengok banyak orang. Di situ nanti mana yang jelek, mana yang bagus. Yang bagus akan survei.
tidak boleh setengah-setengah pemerintah, karena selama ini kayaknya saya tidak tahu, mungkin kalah dengan pemilik modal TV atau apa kita nggak ngerti, tapi bisa di TV pemerintah sebenarnya mulai dari itu. Kemudian yang jadi pertanyaannya sebenarnya apakah ada apa enggak, ini mungkin bapak-bapak yang dari pemerintah mungkin sudah ada dengar apa enggak isu yang kemarin kita dengar bersama bahwa 2010 katanya ada regulasi 1 jam di TV Indonesia swasta untuk menampilkan animasi. Apakah itu akan wujud apa enggak? Itu. Terus satu lagi mungkin tahun 2012 ini, tahun 2012 insya Allah itu angkatan pertama dan kedua SMK animasi seluruh Indonesia mungkin akan mulai lulus, dan itu akan dibawa kemana itu kalau industrinya sendiri tidak jalan, dan itu problem lagi untuk pemerintah sebenarnya. Jadi ini mungkin masukan dari saya untuk bapak-bapak yang dari pemerintah, mungkin kalau bisa disuarakan lebih keras di atas, jadi jangan sampai nanti teman-teman animasi membuat karya yang hanya menghujat pemerintah dok, misalnya meniru Pong Haryatmo yang nulis-nulis, kita buat animasi semuanya berisi jelek, kan tidak bagus untuk semuanya. Itu jadi sebenarnya intinya ketika ada kerjaan animasi, entah itu apa bentuknya, entah itu dari mana asalnya, entah dari departemen apa, dan ada stasiun yang mau menyiarkan, industri pasti akan berjalan dan kreativitas terus akan berjalan, terus bertambah, harus seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditanggapi. Sebelumnya memang nanti ada 2 door prize buat perempuan-perempuan ya, 2 perempuan yang ada di sini. Nanti kuis saja ya. Dari Lunar door prize-nya. Ya. Silakan ditanggapi, Bapak. Dari siapa dulu? Ya, Pak Erik, Pak. Terima kasih atas masukannya Pak Susito. Jadi sebenarnya pemikiran itu sudah ada sejak kita mulai meluncurkan blueprint cetak biru pengembangan ekonomi kreatif. Pembatasan konten lokal itu memang sudah terjadi di beberapa negara. Bahkan Korea berani 40%, Jepang sekian persen di lokal. Jadi satu pertanyaan memang yang jelas belum Pak, yang 1 jam itu belum final sampai saat ini. Jadi yang menjadi dilema sebenarnya adalah ketika kita katakan 20% atau 40% ada animasi lokal yang sejam, apakah industri animasi kita siap dengan produksi animasi yang baiklah katakan untuk anak-anak, untuk dewasa atau konsumsi masyarakat. Nah, saya ketemu dengan beberapa animator kita ya, Wahyu dari Dewi Ratri, dari Inggris. Jadi memang beliau-beliau itu sangat mengakui bahwa penulis cerita, pembuat cerita itu sangat minim di Indonesia ini. Jadi memang itu adalah salah satu kesulitan dalam mewujudkan industri animasi. Saya padahal banyak sekali mungkin ide-ide yang bisa jadi bahan dari itu dianggap, tapi ya kenyataannya begitu. Kalau yang animatornya banyak sekali untuk membuatnya. Nah itu mungkin tantangan yang perlu diselesaikan dulu sama industri animasi. Karena memang saya lihat pemerintah itu perlu bukti dari beberapa tahun saya itu perlu bukti gitu. Mungkin satunya animator animasi terbaik film mungkin hanya meraih Yuki ya, yang mungkin 2 juta 1 juta penonton. Setelah itu boleh dibilang ada lagi setelah itu. Jadi kalau ada karya yang berhasil sekelas Upin dan Ipin, mungkin pemerintah makin percaya gitu. Jadi makin yakin dengan membuat aturan tersebut. Jadi saya kira kalau pemikiran itu sudah ada Mas. Jadi tapi memang kalau saya lihat sebetulnya pemerintah perlu bukti, perlu fakta untuk membuat suatu kebijakan agar mereka juga yakin bahwa kebijakan mereka baik. Itu kira-kira Mas. Menanggapi sedikit, jadi